dalam Tuhan. Dan adik-adik tetap ya jaga kesehatan dengan cara kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan. Nah adik-adik, kalau adik-adik yang ikut sekolah minggu lalu pasti tahu kan kalau Kak Stella udah kasih ayat hafalan. Yuk sama-sama kita ulang ayat hafalannya, kita baca ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Sekarang kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati dari awal sampai akhir, supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Adik-adik yang bersukacita, sama-sama kita katakan, amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan.
kita buat siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, shalom adik-adik semua. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan Om percaya semuanya boleh merasakan hadirat Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan luar biasa, yaitu berjudul apa? Tema firman Tuhan kali ini judulnya adalah Be Humble. Ada yang tahu apa itu be humble? Yaitu jadilah rendah hati. Ya, rendah hati itu apa? Rendah hati itu tidak sombong. Ya, jadi anak-anak yang rendah hati. Saat ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Simon. Ya, tapi ada beberapa nama Simon di Alkitab. Ini Simon yang mana? Bukan Simon Petrus, ya, bukan juga Simon dari Kirene yang bantu angkat salibnya Tuhan Yesus, bukan Simon orang Farisi. Tapi ini Simon dari Samaria, yaitu seorang penyihir. Wah, penyihir? Waduh, kok jadi ngeri ya? Kita lihat sama-sama ya di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya dari 9 sampai 25. Om nggak akan bacakan, tapi adik-adik nanti baca semuanya ya ceritanya. Ya, dari ayat 9 sampai 25 atau seluruh pasal lebih bagus ya. Ini kisah tentang Simon, seorang penyihir ya. Pada saat itu Filipus sedang
masuk ke kota Samaria, sedang memberitakan Injil di sana, dan lewat Filipus Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan bikin mujizat dan sebagainya, sehingga banyak orang Samaria bertobat. Tapi ada satu yang bernama Simon, ya, seorang penyihir, inilah orang yang terkenal di Samaria, ya, karena dia bikin mujizat dengan sihirnya, ya, karena dia seorang penyihir, dia bikin mujizat dan banyak orang mengikuti dia. Dia jadi orang top di sana, ya. Dan ternyata Simon ini adalah orang yang tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati adalah lawannya rendah hati. Tinggi hati adalah sombong, ya. Kita akan belajar. Ada satu ayat saya bacakan, ini terjemahannya bagus dari firman Allah yang hidup dari ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-9, ya. Di situ tinggallah seorang bernama Simon. Selama bertahun-tahun ia mempraktekkan ilmu sihir. Ia sangat berpengaruh, ya, dan tinggi hati karena keajaiban-keajaiban yang dapat dilakukannya. Rakyat Samaria bahkan menganggap dia sebagai Mesias. Wow, bahkan dia dianggap sebagai Mesias. Sebelum Filipus datang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias, dia yang dianggap sebagai Mesias. Dia tinggi hati karena keajaiban-keajaiban yang dia buat. Dia jadi sombong, jadi tinggi hati, ya. Tapi puji Tuhan, ternyata Simon pun bertobat, ya. Ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari Filipus tentang Injil Yesus Kristus, dia bertobat dan bahkan memberikan dirinya untuk dibaptis, ya. Ternyata biarpun dia sudah bertobat, dia sudah dibaptis, ternyata dia masih punya karakter sombong, karakter tinggi hati, ya. Singkat ceritanya seperti ini. Pada waktu itu ketika rasul-rasul di Yerusalem, yaitu Yohanes, Petrus melihat bahwa Samaria, ya, di tanah Samaria telah menerima Injil Yesus, mereka pun pergi ke sana. Dan mereka ke sana, mereka melihat bahwa orang-orang di sana sudah terima percaya Yesus tapi belum menerima karunia Roh Kudus. Sehingga mereka berdoa, mereka tumpang tangan. Petrus dan Yohanes tumpang tangan atas orang-orang di Samaria, akhirnya mereka terima Roh Kudus. Wow, ketika Simon melihat ini, wow, ini dahsyat, ini ajaib, ini yang aku mau. Ya, keajaiban seperti ini yang aku mau. Kemudian Simon mendekati rasul-rasul itu, Petrus dan Yohanes, dan menawarkan sejumlah uang. Aku mau karunia seperti itu, aku mau bisa seperti itu. Ketika aku tumpang tangan, ya, orang-orang terima Roh Kudus. Aku mau bayar berapapun. Ketika itu, ya, Petrus dan Yohanes, dia mendengar seperti itu, dikatakan binasalah engkau dengan uangmu itu. Dan mulai dia berkata-kata bahwa gak boleh seperti itu. Ya, ini karunia dari Tuhan, tidak dijual, tidak dibeli, ya. Ini karunia pemberian dari Tuhan. Jangan hatimu jadi seperti pahit seperti itu, ya. Akhirnya Simon bertobat dan dia minta didoakan supaya dia tidak binasa, ya. Dia bertobat, puji Tuhan. Dia tadinya tinggi hati tapi bertobat. Ingat adik-adik ya, semuanya belum tentu kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus, hidup kita sudah diselamatkan, berarti karakter kita sudah bagus, ya. Semua dalam proses, Tuhan proses kita menjadi punya karakter yang lebih bagus lagi. Dan hari ini kita belajar untuk supaya kita punya karakter humble, ya, rendah hati, enggak sombong. Karena tipis perbedaan antara sombong dengan yang rendah hati, ya. Ada banyak beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang sombong, ya. Om kasih contoh misalnya satu Raja Nebukadnezar. Itu pernah dia sombong. Ya, dia pernah sombong, dia berkata ketika dia jadi raja di Babel, ketika pemerintahan Babel begitu menguasai, ya, luas areanya, ya, kerajaannya begitu besar, dia jadi sombong. Wah, ini semua karena aku. Dan pada saat itu Tuhan katakan, engkau Raja Babel, karena engkau sombong, engkau akan direndahkan bahkan seperti hewan. Dan saat itu juga dia hilang ingatan atau jadi gila, dan dia direndahkan seperti hewan. Dia diikat di luar seperti binatang. Sampai genap waktunya dia bertobat dan mengakui kebesaran Tuhan. Itu Raja Nebukadnezar, nanti bisa dicari. Itu ada kisahnya di
Daniel pasal 4 ayat 29 sampai 32. Bisa dibaca nanti ya. Yang jelas Tuhan katakan di Amsal bahwa kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Ada Amsal 16 ayat 18. Itu pakai bahasa Indonesia masa kini, pakai versi bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa kesombongan itu mengakibatkan kehancuran dan keangkuhan itu mengakibatkan keruntuhan. Ya. Dan Amsal 18 ayat 12 dari firman Allah yang hidup disebutkan kesombongan mendatangkan kehancuran, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Ya. Jadi ayo kita belajar rendah hati. Ayo belajar kita jadi orang-orang yang humble, yang rendah hati, yang gak sombong. Ya, kita bisa belajar. Ada satu lagi contoh di samping Simon tadi. Puji Tuhan, Simon tadi bertobat. Ya, Raja Nebukadnezar pun bertobat. Ada satu lagi raja yang sombong, tapi dia tidak bertobat. Ya, Raja Herodes. Itu di Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Firman Tuhan katakan dari bahasa Indonesia masa kini, pada saat itu juga malaikat Tuhan menampar Herodes sebab ia tidak menghormati Allah. Herodes dimakan cacing lalu mati. Herodes sombong. Ketika dia berpidato pada saat itu, ya semua rakyat mengeluh-elukan dia, ini suara Tuhan, ini suara dewa, bukan suara manusia. Dia semakin sombong. Dan pada saat itu juga malaikat Tuhan menampar dia. Dan dia mati dimakan cacing. Ya, jangan jadi sombong. Jangan jadi sombong. Pasti dihancurkan. Di hadapan Tuhan kesombongan itu dosa yang begitu besar. Ya, kita akan belajar lebih lanjut. Ya, yang jelas kita belajar rendah hati supaya kita jadi anak-anak yang rendah hati. Supaya kita punya karakter yang rendah hati. Karena apa? Karena kalau kita jadi rendah hati, ya, mau untuk ditegur dan dikoreksi. Salah satu ciri orang yang rendah hati itu mau ditegur dan dikoreksi. Mau untuk mengakui kesalahan. Mau untuk minta maaf. Itu orang yang rendah hati. Adik-adik gimana di rumah? Kalau bikin salah, misalnya sudah pecahin gelas kesayangannya papanya atau mamanya, pecahin piring secara nggak sengaja, cepat-cepat disembunyiin, diem aja. Ya, atau mau mengakui, Papa, Mama, sorry, aku udah jatuhin gelas, aku udah jatuhin piring, minta maaf. Itu orang yang rendah hati. Ciri orang yang rendah hati itu mau minta maaf. Ya, mau untuk mengakui ini salahku, aku nggak sengaja tadi jatuhin. Mau mengakui kesalahan. Ciri orang yang rendah hati. Kita belajar untuk rendah hati. Mau mengakui kesalahan dan mau untuk minta maaf. Jangan takut. Ya, jangan pernah takut karena Tuhan pasti mengampuni kita, apalagi orang tua kita atau sesama kita. Yang penting kita mau untuk minta maaf. Ada satu contoh lagi di Alkitab. Kalau tadi sudah ada beberapa contoh orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, raja-raja yang sombong. Tapi ada satu raja di Alkitab yang rendah hati. Yaitu siapa? Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang rendah hati. Dia berangkat dari orang yang sederhana. Dia hanya penggembala, 2-3 kambing domba. Ya kita tahu kisahnya, adik-adik tahu kisahnya semuanya. Dan dia angkat jadi raja. Orang yang tidak diperhitungkan, bahkan oleh keluarganya tidak diperhitungkan. Tapi dia diangkat jadi raja. Ketika dia jadi raja, dia tetap rendah hati. Buktinya apa? Ketika Daud berbuat kesalahan. Satu kali Daud berbuat kesalahan, ya. Dia bunuh salah satu anak buahnya Uria, dia ambil istrinya jadi istrinya dia. Ya, jadi istrinya Daud, istrinya raja. Dia berbuat kesalahan. Ya, pada saat itu dia nggak sadar sampai Nabi Nathan datang dan menegur raja ini. Ya, waktu Daud ditegur, singkat cerita dia minta ampun. Dia mengakui kesalahan, dia minta ampun. Pertama dia minta ampun ke Tuhan. Ya, kalau kita berbuat salah, yang pertama kali harus dilakukan, adik-adik ya, minta ampun sama Tuhan. Baru kemudian dia minta ampun ya kepada sesama manusia. Dia minta ampun kepada Nabi Nathan, dia minta ampun kepada bahkan ke semua ya rakyatnya. Dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun. Ya, ini raja yang luar biasa. Dia mau merendahkan hati, merendahkan diri ya untuk minta ampun
mengakui setiap kesalahannya dan minta ampun. Dan puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa yang kita lakukan kalau kita mau akui. Ya, adik-adik juga ya, salah apapun akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan sesama manusia, siapapun itu, orang tua, kakak atau adik, akui kesalahan dan minta ampun. Itu salah satu ciri orang yang rendah hati, ya, belajar mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Orang yang rendah hati itu bisa belajar banyak, ya. Karena apa? Karena dia bisa perbaiki kesalahan. Dia akui kesalahan dan dia mulai belajar dari kesalahan yang sudah dibuat. Aku nggak akan ulangi lagi kesalahan ini. Aku belajar dari kesalahan yang aku perbuat dan aku tidak akan mengulangi lagi sehingga aku bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi setiap adik-adik yang rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah tahu Tuhan, kita sudah belajar bagaimana orang-orang yang tinggi direndahkan sampai sama Tuhan. Ya, bahkan orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong tapi tidak mengakuinya di hadapan Tuhan dibinasakan, dihancurkan sama Tuhan. Kita sudah baca ayatnya tadi di Amsal. Tapi kita belajar orang yang rendah hati, Tuhan memberi penghormatan. Tuhan sangat menghormati Raja Daud, ya, karena dia mau mengakui kesalahan. Dia mau mengaku di depan seluruh rakyatnya bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia lakukan kesalahan dan dia minta maaf. Ini satu karakter yang luar biasa yang perlu kita belajar. Belajar untuk kita tetap rendah hati, ya. Kalau adik-adik di sini Tuhan karuniakan kepintaran, jadi anak yang pinter, juara di kelas misalnya seperti itu, ya. Tetap tahu bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngasih kepintaran, kalau Tuhan nggak ngasih kerajinan untuk belajar, ya, membuat nggak jadi males, nggak akan jadi pintar. Ya, semua itu dari Tuhan, hikmat itu dari Tuhan. Jadi yang membuat kita atau adik-adik jadi pintar itu Tuhan. Jangan berkata, oh karena aku belajar. Ya betul, karena adik-adik belajar, tapi bukan semata-mata belajar, tapi itu karena Tuhan memberikan kepintaran kepada kita. Kalau kita berhasil, kalau kita naik kelas, jangan jadi sombong. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang nggak naik kelas, teman-teman kita yang dalam tanda petik agak kurang bisa belajar, agak kurang pinter, jangan jadi sombong, tapi diajarin, jadi berkat buat mereka. Misalnya ada teman-teman yang nggak ngerti satu pelajaran, matematika atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita ajarin mereka, ya. Kalau kita lebih tahu, kita ajarin mereka. Mungkin dalam hal itu kita lebih tahu, mungkin dalam hal lain mereka lebih tahu. Tetap rendah hati, tetap tidak jadi sombong. Ya, amin. Adik-adik mau kan? Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Dan satu kali Tuhan akan angkat kita lebih lagi karena kita rendah hati. Tuhan sangat menghormati orang yang rendah hati. Tuhan angkat kita. Jadi jangan mengangkat diri sendiri. Ya, orang yang sombong tuh ngangkat diri sendiri. Oh, aku dong, ya, sudah lakukan ini. Aku dong, sudah melayani di sekolah minggu misalnya. Melayani di sekolah minggu bagus, tapi jangan mengangkat diri sendiri. Biar Tuhan yang mengangkat kita, ya. Karena Tuhan yang bisa mengangkat kita. Kalau kita nggak bisa mengangkat diri sendiri, kita jadi sombong, malah dihancurkan oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca beberapa contohnya, ya. Om punya satu kisah, ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, ya, kisah tentang lomba lari, ya, lomba lari dari binatang. Pada saat itu ada satu binatang yang sangat sombong, ya. Binatang ini adalah kelinci. Dia bilang sama teman-temannya semua yang binatang-binatang di hutan itu, siapa yang berani melawan aku? Ya, lomba lari lawan aku. Aku pelari yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam lomba lari ini. Siapa yang berani? Semuanya takut. Si gajah takut, jerapah takut, ya. Semuanya takut. Ini dalam hati ngomong, ya, ini sombong sekali kelinci ini, ya. Tapi kemudian ada kura-kura, ya. Tahu kan kisahnya tentang lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Kura-kura ini dia angkat tangan, dia bilang mau. Oke. Terus sementara sudah dipersiapkan lomba lari, ya. Si kelinci ini dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan tinggi hatinya dia bilang sama kura-kura,
kamu mau lawan aku? Emang kamu bisa ngelawan aku? Kamu enggak tahu, enggak pernah lihat caraku untuk berlari. Aku lari paling cepat, enggak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku lari seperti kilat. Sementara kamu bahkan berlari pun enggak bisa. Jalan pun pelan-pelan. Kamu masih mau melawan aku? Ya, ketika kelinci berkata seperti itu, sang kura-kura hanya tersenyum, ya. Dan ketika itu akhirnya karena sudah disepakati, lomba pun jadi, ya. Ketika diberi apa-apa, 1, 2, 3, sang kelinci langsung lari secepat kilat. Dia lari, sementara dia noleh, kura-kura masih jalan pelan-pelan. Masih jarak kira-kira masih 500 meter dari finish. Kura-kura melihat si kelinci melihat kura-kura masih jalan nggak sampai 10 meter. Pelan. Apa ya? Kamu pasti kalah lawan aku. Aku sudah lari cepat, sebentar lagi aku finish. Sementara dengan sombongnya diejek-ejek kura-kura itu, kamu nggak bisa lari, jalan aja pelan. Gimana mau ngalahkan aku? Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, ya, binatang-binatang di sekitarnya yang menyaksikan perlombaan itu pun jadi sebel. Kok kelinci ini kok sombong banget ya. Sementara dia terus meledekin si kura-kura. Dia dengan santai duduk di pinggir pohon, di bawah pohon, ya. Anginnya sejuk, ya, semilir gitu ya. Terus tidak sadar ternyata sambil menunggu si kura-kura jalan. Dah, tak tungguin kamu. Ya, dia bilang gitu. Nanti udah deket baru aku mulai lagi. Dia nggak sadar kelinci tertidur. Sementara kura-kura dengan stabil terus berjalan, dengan pelan tapi pasti, ya, dengan rendah hati dia terus maju, tidak peduli dengan tantangan apapun, dia terus maju dan sampai hampir di finish, kira-kira tinggal 2-3 senti. Sang kelinci tersadar, "Hah, aku sudah disalib." Sementara dia berusaha lari secepat mungkin, sang kura-kura sudah mencapai finish. Wah, seluruh binatang di hutan itu bersorak-sorai untuk kemenangan sang kura-kura yang rendah hati. Sementara yang sombong, si kelinci menangis. Dia menyesal. Waduh, aku dikalahkan sama kura-kura, aku malu. Aku yang larinya cepat dikalahkan sama kura-kura yang begitu lambat. Aku malu. Ya, dia nangis seperti itu. Dan binatang-binatang yang lain pun berkata, makanya jangan jadi sombong. Makanya jangan jadi tinggi hati. Makanya tetap rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Iya, kelincinya menyesal. Ya, itu kisah tentang dua binatang ini yang kita bisa belajar, ya, pada saat ini, bahwa orang yang rendah hati Tuhan akan menghormati, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Sementara orang yang tinggi hati akan dihancurkan, akan direndahkan. Seperti tadi Raja Nebukadnezar yang posisinya paling tinggi direndahkan seperti binatang. Ya, ayo adik-adik tetap punyai karakter untuk rendah hati, untuk tidak sombong. Karena seringkali kita tak sadar, ya, tahu-tahu jadi sombong. Kalau sudah sadar jadi sombong, minta ampun. Seperti Raja Daud yang minta ampun ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, dia minta ampun, aku iksalan, aku salah, aku sudah sombong, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jaga hati untuk tetap rendah hati, karena kita akan dipakai secara luar biasa. Tuhan akan angkat kita secara luar biasa. Ya, yang terakhir kita belajar dari yang paling top, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus, contoh orang yang paling rendah hati. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, kita tahu, ya, Sang Pencipta alam semesta ini, dia mau merendahkan hati untuk jadi ciptaan, yaitu jadi manusia, seperti adik-adik dan om. Manusia yang adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhan yang Sang Pencipta mau merendahkan diri, jadi ciptaan, jadi manusia, dan bahkan, ya, mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan om. Ya, kita tahu minggu lalu kita sudah memperingati Paskah, bagaimana Tuhan di saat Jumat Agung, ya, memberikan dirinya untuk disalibkan, menebus dosa setiap adik-adik dan kita dan om semuanya.
dihapuskan dosanya, sehingga Tuhan pun mengalami kemenangan pada hari ketiga, hari Paskah, ya, dibangkitkan. Setiap kita bisa belajar dari contoh Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan diri, menjadi ciptaan, mau merendahkan diri, rela untuk naik ke atas kayu salib, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa adik-adik dan om ini. Kita bisa belajar, Tuhan Yesus sangat rendah hati. Ya, Tuhan Yesus mau taat dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus rendah hati mau selesaikan tugasnya di dunia ini untuk menebus dosa setiap kita. Ya, yang terakhir ayat hafalan, ya, dari Filipi 2 ayat 8. Semuanya perhatikan, Filipi 2 ayat 8, kita hafalkan sama-sama. Ya, firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, yang adalah Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, sekali lagi Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan. Dihafalkan, ya, terus dalam hati, terus dikatakan, diucapkan sampai hafal, dan ingat, kita belajar rendah hati. Kita bukan cuma dengar firman, tapi kita lakukan firman Tuhan. Kita jadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Mari kita doa. Kami bersyukur Tuhan, buat saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak tinggi hati, untuk kami tetap rendah hati Tuhan. Untuk kami mau merendahkan diri kami, tidak menjadi sombong Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau mengasihi orang yang rendah hati Tuhan. Kami percaya Kau mampukan setiap kami, khususnya adik-adik di rumah Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan, ibadah ini Tuhan. Mampukan untuk jadi rendah hati, mampukan untuk mau mengakui kalau melakukan kesalahan, dan mampukan untuk mau untuk minta maaf. Karena itulah orang yang rendah hati. Dan Tuhan, Kau sendiri Allah Roh Kudus yang memampukan adik-adik di rumah, memampukan setiap kami untuk punya karakter rendah hati, untuk kami jadi humble di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, termasuk adik-adik di rumah, untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya.